Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Oke, hari ini kita akan belajar tentang kazoku atau dalam bahasa Indonesia itu berarti keluarga. Ayo sebutkan di dalam keluarga ada siapa saja. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Oke, di situ ada kakek, ada nenek, ada ibu, ada adik, ada ayah. Oke, itu berkaitan dengan keluarga. Nah, kita akan belajar bahasa Jepangnya itu apa sih? Nah, penyebutan anggota keluarga dalam bahasa Jepang itu terbagi dua. Pertama, ada anggota keluarga sendiri. Itu penyebutan untuk anggota keluarga sendiri. Yang kedua, ada penyebutan untuk anggota keluarga orang lain. Kalau kita kan menyebut ke mama, mama. Nah, kalau misalnya menyebutkan mamahnya orang lain gimana? Biasanya kan mamahnya misalnya si Anu. Jadi memakai nama mamahnya. Nah, kalau dalam bahasa Jepang ada penyampaian atau kosakata khusus untuk menyebutkan misalnya ibu atau ayah orang lain tuh. Paham ya? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pertama-tama kita akan belajar tentang jumlah orang dalam bahasa Jepang. Di sini ada satu orang. Satu orang itu bahasa Jepangnya hitori. Kemudian ada dua orang. Bahasa Jepangnya futari. Kemudian tiga orang itu sanin. Selanjutnya kalau empat orang itu bahasa Jepangnya yonin. Lalu kalau 5 orang itu gonin. Nah, selain dari hitori dan futari, untuk menyebutkan nama atau jumlah orang dalam bahasa Jepang cukup dengan bilangan ditambahkan nin. Misalnya ada 9 orang, berarti 9 itu kan Q ditambahkan nin jadi Q nin. Oke, kalau misalnya ada 8 orang, 8 itu kan bahasa Jepangnya hachi. Kalau 8 orang berarti hachi nin. Paham ya? Selanjutnya ada kosakata anggota keluarga sendiri. Ini untuk menyebutkan anggota keluarga sendiri dalam bahasa Jepang. Pertama itu ada ayah. Ayah bahasa Jepangnya atau panggilan untuk ke ayah sendiri itu cici. Kemudian panggilan ke mama kamu sendiri itu haha. Untuk kakek kita sendiri bahasa Jepangnya sofu. Nah, untuk nenek kita bahasa Jepangnya sobo. Ini ada kakak laki-laki kita ya, kakak kita kakak, tapi yang laki-laki dalam bahasa Jepang itu ani. Kemudian kakak perempuan kita, itu bahasa Jepangnya ane. Lalu untuk adik laki-laki kita bahasa Jepangnya itu ototo. Kalau adik perempuan kita sendiri bahasa Jepangnya imoto. Nah kan, slide yang tadi kita sudah membahas kosakata tentang anggota keluarga sendiri. Oke, selanjutnya ini ada kosakata untuk menyebutkan anggota keluarga orang lain. Untuk menyebutkan ibu orang lain itu bahasa Jepangnya okasan. Untuk menyebutkan ayah orang lain itu bahasa Jepangnya otosan. Kemudian untuk menyebutkan adik laki-laki orang lain bahasa Jepangnya ototosan. Selanjutnya untuk menyebutkan adik perempuan orang lain dalam bahasa Jepang itu imotosan. Nah, untuk kakek orang lain kosakatanya atau untuk menyebutkannya itu oji-san. Kemudian untuk menyebutkan nenek orang lain bahasa Jepangnya obasan. Selanjutnya untuk menyebutkan kakak perempuan orang lain bahasa Jepangnya onesan. Lalu yang terakhir untuk menyebutkan kakak laki-laki orang lain dalam bahasa Jepang itu onisan. Paham ya?
Jadi kalian bisa lihat perbedaannya antara penyebutan anggota keluarga sendiri dan anggota keluarga orang lain dari materi yang sudah Sensei share minggu kemarin. Di situ kan ada kotak penyebutan anggota keluarga sendiri dan anggota keluarga orang lain. Situ sudah jelas perbedaannya bagaimana. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan soal kosakata, silahkan kalian WA Sensei atau misalnya di kolom diskusi kalian tanyakan apa yang membuat kalian bingung atau kesulitan untuk membedakan penyebutan anggota sendiri, anggota keluarga sendiri dan anggota keluarga orang lain. Kita lanjut ke pola kalimat karena tujuan dari pembelajaran tentang keluarga ini kalian nanti diharapkan bisa membuat sebuah wacana pendek ya tentang keluarga sendiri atau keluarga orang lain. Maka dari itu perlu kalian ketahui bagaimana cara membuat kalimat dengan pola kalimat untuk misalnya menyebutkan anggota keluarga, kemudian anggota ada berapa saudaranya. Nah, perhatikan pada layar di situ ada pola kalimat yang nomor 1. Yang dalam kurung itu ada jumlah orang, kazoku des. Kazoku itu artinya keluarga. Jumlah orang itu tadi ya yang disebutkan Sensei. Di sini contohnya ada gonin kazoku des. Gonin itu 5 orang, kazoku keluarga, des itu pola kalimat yang yang sudah ada dalam polanya. Jadi artinya kalau misalnya ke bahasa Indonesia kan keluarga saya ada 5 orang. Oke, paham ya? Kalau misalnya keluarga saya ada 7 orang. 7 orang apa bahasa Jepangnya? Ingat penyebutan orang dalam bahasa Jepang bilangan ditambahkan nin. Kecuali kalau misalnya 1 orang dan 2 orang. 1 orang itu hitori, 2 orang futari. Berarti kalau misalnya keluarga saya ada 7 orang. 7 itu nana, orang itu nin. Nana nin, keluarga kazoku. Ditambahkan pola kalimatnya ditambahkan dengan des. Berarti keluarga saya ada 7 orang itu bahasa Jepangnya nana nin kazoku des. Paham ya sampai sini? Oke. Perhatikan pola kalimat yang kedua. Yang kedua itu ada jumlah orang ditambahkan kyodai des. Kyodai itu artinya saudara. Jadi ini untuk menyebutkan saudara termasuk kita ya. Nah, di sini contohnya sanin kyodai des. Saudara saya ada 3 orang. Berarti kalau misalnya saudaranya ada 2 orang, 2 orang tadi apa? Futari. Oke, saudara kyodai. Kita buat kalimatnya jadi futari kyodai des. Jadi saudara saya ada 2 orang atau saya 2 bersaudara. Paham ya? Nah, ini ada untuk menanyakan berapa anggota keluarga kalian dan berapa saudara kalian. Nah, untuk menanyakan anggota keluarga itu bahasa Jepangnya nanin kazoku desu ka? Keluarga kamu ada berapa orang? Oke, kalau misalnya jawabannya pakai pola kalimat yang tadi, ada 5 orang keluarganya, berarti gonin kazoku desu. Paham ya? Kemudian untuk menanyakan jumlah saudara dalam bahasa Jepang, di sini ada nanin kyodai desu ka? Saudara kamu ada berapa orang? Misalnya saudaranya tadi ada 3 orang, berarti sanin kyodai desu. Paham ya? Ini adalah bentuk tanya atau pertanyaan untuk menanyakan berapa jumlah anggota keluarga dan saudara dalam bahasa Jepang. Kemudian pola kalimat selanjutnya adalah untuk menyebutkan jumlah saudara kandung dalam bahasa Jepang. Di sini contohnya yang atas itu adalah pertanyaan ya. Ane ga nanin imasu ka? Ane tadi artinya saudara perempuan. Nanin itu berapa orang. Jadi ane ga nanin imasu ka? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia jadi kakak perempuan kamu ada berapa orang. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang atas, kalian harus memakai pola kalimat yang bawah. Pola kalimatnya dalam kurung itu ada saudara kandung, seperti ane, ani, imoto, ototo. Kemudian ada partikel ga, jumlah orang yang hitori putari itu ya ditambahkan imas. Imas itu artinya ada. Contohnya ane ga hitori imas.
artinya kakak perempuan saya ada 1 orang. Kalau misalnya kakak laki-lakinya ada 3 orang, berarti bagaimana? Kakak laki-laki bahasa Jepangnya apa? Ani ya. Kemudian 3 orang bahasa Jepangnya apa? Sanin. Kita masukkan ke dalam pola kalimatnya atas. Ani ga sanin imas. Kakak laki-laki saya ada 3 orang. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Kalau di slide tadi itu menyebutkan jumlah saudara kandung. Kalau di slide ini itu untuk menyebutkan saudara orang lain. Di sini contohnya, bukan contoh ya, pertanyaan dalam bahasa Jepang untuk menanyakan ada berapa orang saudaranya. Misalnya di sini ada Yuki ya, Yuki. Yuki-san wa one-san ga nanin imasu ka? One-san artinya tadi kakak perempuan orang lain. Di sini Yuki-san berarti kakak perempuan Yuki. Nanin imasu ka? Ada berapa orang? Kakak perempuan Yuki ada berapa orang? Oke, kalau lihat gambar yang ada di slide itu ada 2 orang ya. Nah, di bawahnya itu ada pola kalimat untuk menyatakan jumlah saudara kandung saudara orang lain. Yang pertama nama orangnya siapa, kemudian ditambahkan partikel wa, saudara orang lain itu kayak onesan, imoto-san, ototo-san ya. Lalu ditambahkan partikel ga, jumlah orang yang hitori putari, ditambahkan imas. Nah, untuk menjawab sesuai gambar dan sesuai pola kalimat, contohnya itu ada yang bawah ya. Tadi kan Yuki-san wa one-san ga nanin imasu ka? Saudara perempuan Yuki ada berapa orang? Terus dijawab dengan pola kalimat yang atas menjadi seperti ini. Yuki-san wa one-san ga futari imasu. Jadi saudara perempuan Yuki ada 2 orang. Paham ya? Kalau tidak paham, kalian bisa tanyakan ke sensei. Boleh di WA, boleh di diskusi di platform Eduku. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide ini, sensei berikan contoh wacana keluarga sensei. Di sini judulnya Watashi no Kazoku. Watashi artinya saya. Kemudian kazoku tadi keluarga. Watashi no kazoku artinya keluarga saya. Oke, ini disesuaikan dengan gambar yang sensei tampilkan ya. Sensei bacakan dulu bahasa Jepangnya, kemudian sambil ditranslate. Tolong diperhatikan dan diamati ya. Watashi no kazoku wa gonin imasu. Keluarga saya ada 5 orang. Sanin kyodai desu. Saudara saya ada 3 orang. Haha to chichi to watashi to ototo to imoto ga imasu. Mama, kemudian ayah, kemudian saya, adik laki-laki dan adik perempuan. Ada mama, ada ayah, kemudian ada saya, kemudian adik laki-laki dan adik perempuan. Selanjutnya, ototo ga hitori imasu. Adik laki-laki saya ada 1 orang. Imoto ga hitori imasu. Adik perempuan saya ada 1 orang. Dia sesuaikan dengan foto yang sensei tampilkan. Semoga kalau misalnya dicontohkan seperti ini, kalian juga bisa menyebutkan anggota keluarga kalian dalam bahasa Jepang ya. Oke, next ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh wacana dalam menyebutkan anggota keluarga orang lain. Di sini ada anggota keluarga Asik. Oke, yang Aurel, Anang dan Asanti ya, kalian tahu. Oke. Di sini sensei ambilnya Azrielnya. Jadi Azriel sang no kazoku.
artinya keluarga Azriel. Oke, Azriel sang no kazoku wa rokunin imas. Keluarga Azriel ada 6 orang. Yonin kyodai desu. 4 bersaudara atau ada 4 saudara. Azriel sang wa one sangga hitori imas. Kakak perempuan Azriel ada 1 orang. Imoto ga hitori to. Oke, salah ya. Imoto sangga hitori to ototo sangga hitori imas. Adik perempuannya ada 1 orang. Adik laki-lakinya ada 1 orang. Paham ya? To di sini itu bisa diartikan dan. Ini sesuai dengan gambarnya kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 keluarganya. Kemudian saudaranya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 saudaranya termasuk Azrielnya. Oke, kemudian kakak perempuannya ada 1, ya kan? Kemudian adik perempuannya juga ada 1. Dan yang terakhir adik laki-lakinya juga ada 1. Sampai sini paham ya penggunaannya? Oke. Untuk materi keluarga orang lain dan keluarga kita sendiri itu cukup sekian. Kemudian apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian langsung ajukan saja via WA. Dan selamat mengerjakan tugas yang sudah Sensei sediakan di Eduku. Hai minasang, terima kasih sudah menonton video pembelajaran tentang Kazoku hari ini. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham, hubungi Sensei saja ya via WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.